Tuhan menciptakan setiap manusia dengan unik. Dengan keunikan ini, kita dipanggil dan diperlengkapi untuk membangun tubuh Kristus, rumah kita tumbuh bersama. Tentunya, ini membutuhkan kerjasama dari setiap anggota keluarganya. Inilah kesempatan kita untuk berkontribusi. Keunikan apa yang Tuhan sudah anugerahkan kepada kita, apa yang bisa kita berikan melalui talenta dan bidang yang kita minati. Di bulan misi ini, kita diingatkan bahwa hidup kita bukanlah untuk kepentingan kita sendiri. Tujuan hidup kita adalah untuk mengerjakan misi Allah dalam dunia ini, termasuk dalam Gereja Kristus Bogor, rumah kita tumbuh bersama. Tapi pelayanan kan nggak semudah itu. Capek pelayanan, batin tau nggak? Katanya kerja buat Tuhan selalu manis. Kenyataannya, pelayanan memang tidak selalu mudah. Tidak hanya lelah fisik, seringkali hati juga jadi sakit. Namun seperti kata Rasul Paulus di Filipi 1 ayat 6, Ia yang memulai pekerjaan baik di antara kamu akan meneruskannya sampai akhirnya selesai pada hari Kristus Yesus. Sebelumnya mungkin saya share sedikit aja ya, kenapa sih saya melayani? Nah, utamanya adalah karena cinta. Nah, cinta yang dari Tuhan Yesus buat saya, itu yang membuat saya mencintai Tuhan, sehingga saya mau melayani. Nah, sukacitanya apa? Karena lewat pelayanan, saya bisa kenal Tuhan lebih dekat lagi. Terus saya bisa ngelihat gimana Tuhan bekerja lewat, ya saya yang melayani, juga rekan-rekan sekerja dan lain sebagainya, untuk memberkati orang-orang yang kita layani. Aduh, sedang banget kalau ngelihat orang yang kita layanin itu merasa diberkati, merasakan kasih Tuhan, kuasa Tuhan, kebaikan Tuhan. Itu buat saya. Kalau buat saya sih biasanya yang bikin sebel gitu ya, adalah kalau ada konflik. Nah, konflik sih wajar ya, dinamika dalam pelayanan, namun harus diselesaikan. Nah, kalau yang nggak terselesaikan, bahkan kalau sampai ngambek-ngambekan gitu ya antara saudara seiman, rasanya sih kesel banget kalau begitu. Kemudian tantangan yang lain adalah biasanya adalah mengatur waktu. Karena kan secara umum kita bukanlah full timer di gereja, kita punya peran masing-masing. Nah, untuk mengatur waktu itu rasanya kita perlu terus-menerus belajar dan memperbaiki sehingga kita bisa melayani dengan optimal. Ya, pertama ya udah pasti karena anugerah Tuhan ya. Ya, dan utamanya sih ya kembali lagi karena saya mencintai Tuhan. Dan kemudian ada perspektif Alkitabiah begitu ya. Saya sih rindu banget bahwa satu saat nanti ketika saya ketemu Tuhan Yesus bilang, "Baik sekali perbuatanmu, hai Franz, hambaku yang baik dan setia, masuklah dalam kemuliaan Tuhanmu." Nah, itu yang membuat saya tergerak terus-menerus tetap setia untuk melayani Tuhan. Yang pertama, saya berdoa supaya setiap kita dicelikan mata hati kita sehingga kita bisa merasakan, memahami betapa dalam, luas, lebar, tingginya kasih Yesus itu buat kita. Sehingga bisa timbul kasih kita kepada Tuhan. Itulah yang mendorong kita untuk melayani. Yang kedua, saya menghimbau semua untuk bisa terlibat di dalam persekutuan-persekutuan yang ada di Gereja Kristus. Karena biasanya di dalam persekutuan-persekutuan tersebut ada kebutuhan-kebutuhan di mana saudara sekalian bisa melayani di sana. Tentunya pelayanan yang sesuai dengan kebutuhan adalah yang kita harapkan. Lakukanlah yang terbaik sesuai dengan kemampuan, waktu yang saudara punya. Lakukanlah yang terbaik untuk kemuliaan nama Tuhan. Dan saya berharap akhir kata bahwa satu saat nanti sama seperti saya, apa yang saya harapkan yaitu Tuhan Yesus berkata kepada kita semua hamba-hambanya, "Baik sekali, hai hambaku yang setia, masuklah di dalam kemuliaan Tuhanmu." Sebagai anggota tubuh Kristus, mari raih kesempatan untuk menjadi pelayan dalam karyanya di dunia, sebagaimana Ia telah melayani kita terlebih dahulu dengan sempurna.